Di ujung timur Pulau Jawa, tepatnya di Banyuwangi, Jawa Timur, terdapat sebuah hutan lebat yang namanya telah melegenda, Alas Purwo. Hutan ini sering disebut sebagai salah satu tempat paling angker di Indonesia. Bukan hanya karena luasnya kawasan dengan vegetasi rimba tropis yang rapat dan liar, tetapi juga karena kisah-kisah mistis yang menyelimuti tempat ini. Nama Alas Purwo selalu dikaitkan dengan dunia gaib. Banyak masyarakat percaya bahwa hutan ini adalah pintu gerbang ke dunia jin dan makhluk halus. Bahkan, menurut kepercayaan Jawa, Alas Purwo merupakan tempat pertama kali daratan muncul ke permukaan ketika dunia diciptakan. Dari keyakinan inilah, muncul anggapan bahwa Alas Purwo menyimpan energi gaib luar biasa kuat. Bagi sebagian orang, Alas Purwo hanyalah sebuah kawasan hutan lindung dengan ekosistem yang masih alami. Namun, bagi masyarakat lokal, tempat ini jauh lebih dari sekedar hutan. Ia adalah pusat kekuatan mistis yang harus dihormati. Banyak cerita beredar tentang orang-orang yang masuk ke dalam hutan ini, lalu hilang tanpa jejak. Ada pula kisah mengenai suara-suara aneh, penampakan makhluk gaib, hingga pengalaman tak masuk akal yang dialami para peziarah maupun pendatang. Tak hanya itu, beberapa kecelakaan misterius, terutama yang menimpa mereka yang dianggap tidak sopan di kawasan ini, memperkuat keyakinan masyarakat bahwa Alas Purwo adalah tempat yang harus dijaga adabnya. Cerita-cerita ini terus diwariskan turun-temurun, menjadikan Alas Purwo bukan sekedar hutan, melainkan legenda hidup di tanah Jawa. Nama Alas Purwo berasal dari bahasa Jawa kuno. Alas berarti hutan, sementara Purwo berarti awal, permulaan, atau yang pertama. Dari arti kata ini, masyarakat Jawa percaya bahwa Alas Purwo adalah tempat pertama kali munculnya daratan di muka bumi. Dalam tradisi lisan, disebutkan bahwa dunia dimulai dari tanah yang kini dikenal sebagai Alas Purwo, sehingga wilayah ini dianggap memiliki aura sakral dan kekuatan spiritual yang luar biasa. Selain mitos penciptaan, sejarah Alas Purwo juga terkait dengan perjalanan spiritual masyarakat Jawa. Konon, pada masa kerajaan-kerajaan Jawa kuno, para pertapa sering datang ke hutan ini untuk bersemedi dan mencari wangsit. Mereka percaya bahwa hutan ini adalah salah satu titik di mana manusia bisa berhubungan langsung dengan alam gaib dan para leluhur. Dalam catatan sejarah lokal, Alas Purwo juga disebut sebagai tempat pelarian pasukan Majapahit ketika kerajaan itu mulai runtuh. Mereka memilih masuk ke hutan untuk menghindari musuh sekaligus menjaga pusaka kerajaan. Dari cerita inilah, lahir legenda bahwa di dalam Alas Purwo terdapat kerajaan gaib yang masih dipimpin oleh keturunan Majapahit. Selain itu, banyak kisah turun-temurun menyebutkan bahwa kawasan ini dijaga oleh makhluk halus berwujud raksasa, macan gaib, hingga pasukan prajurit tak kasat mata. Kisah-kisah ini tidak hanya sekedar dongeng, karena hingga kini banyak orang yang mengaku melihat penampakan-penampakan aneh di sekitar hutan. Alas Purwo kemudian semakin dikenal sebagai tempat yang sakral, hingga akhirnya pada masa modern ditetapkan sebagai Taman Nasional Alas Purwo oleh pemerintah. Namun, meskipun statusnya kini sebagai kawasan konservasi, reputasinya sebagai hutan angker tidak pernah hilang. Salah satu mitos paling terkenal tentang Alas Purwo adalah keberadaan kerajaan gaib di dalam hutan ini. Banyak masyarakat percaya bahwa di balik lebatnya pepohonan dan rapatnya semak belukar, terdapat sebuah dunia lain yang tidak kasat mata. Dunia itu disebut sebagai pusat pemerintahan makhluk halus yang sangat kuat, dengan hierarki layaknya kerajaan manusia. Konon, kerajaan gaib ini dipimpin oleh sosok raja yang gagah dan berwibawa, dengan pasukan prajurit tak kasat mata yang jumlahnya ribuan. Mereka menjaga pintu masuk ke kerajaan agar tidak sembarang orang bisa masuk. Hanya orang-orang tertentu, biasanya mereka yang memiliki ilmu spiritual tinggi atau yang dipilih oleh penghuni gaib, yang dapat melihat sekilas wujud kerajaan tersebut. Penduduk sekitar percaya bahwa kerajaan ini adalah sisa peninggalan spiritual dari kerajaan Majapahit yang runtuh. Ada yang mengatakan bahwa arwah dari para prajurit Majapahit memilih tinggal di Alas Purwo untuk melanjutkan kehidupan mereka di alam lain. Oleh karena itu, orang yang masuk ke hutan ini tanpa izin atau dengan niat buruk
bisa saja diganggu atau bahkan ditarik masuk ke dalam dunia gaib tersebut. Beberapa kisah nyata dari warga juga menambah keyakinan tentang keberadaan kerajaan ini. Ada orang yang mengaku tiba-tiba melihat istana megah bercahaya emas di tengah hutan, lengkap dengan prajurit berjaga di sekelilingnya. Namun, saat ia berkedip atau menoleh sejenak, pemandangan itu lenyap begitu saja, digantikan oleh semak belukar yang gelap dan menyeramkan. Karena itulah, banyak orang yang datang ke Alas Purwo bukan hanya untuk berwisata alam, melainkan untuk mencari pengalaman spiritual. Bahkan ada pula yang berharap bisa bertemu dengan penguasa gaib di dalamnya. Selain mitos tentang kerajaan gaib, Alas Purwo juga sangat terkenal dengan cerita mengenai pesugihan dan berbagai ritual mistis. Bagi sebagian orang yang haus kekayaan dan kedudukan, hutan ini dianggap sebagai tempat mencari jalan pintas menuju kemewahan duniawi. Konon, banyak orang datang ke Alas Purwo untuk melakukan ritual pesugihan. Mereka membawa sesajen berupa ayam hitam, kemenyan, bunga 7 rupa, hingga kepala kambing. Sesajen itu diletakkan di titik-titik tertentu yang dianggap sakral, seperti gua, pohon besar, atau persimpangan jalan di dalam hutan. Dalam ritual tersebut, biasanya ada mantra atau permohonan khusus yang dipanjatkan. Namun, pesugihan di Alas Purwo tidak datang tanpa harga. Cerita-cerita turun-temurun menyebutkan bahwa orang yang berhasil mendapatkan kekayaan melalui cara ini harus membayar dengan tumbal, biasanya nyawa orang terdekat atau hidupnya sendiri setelah beberapa tahun. Kisah-kisah tragis tentang keluarga yang tiba-tiba jatuh miskin setelah salah satu anggota keluarganya meninggal mendadak sering dikaitkan dengan perjanjian gaib di hutan ini. Selain pesugihan, ada pula orang-orang yang datang untuk tirakat atau semedi. Mereka percaya bahwa dengan berdiam diri di Alas Purwo, khususnya di Gua Istana, Gua Putri, atau Gua Mayangkoro, mereka bisa mendapatkan wangsit, kekuatan spiritual, atau ilmu kanuragan. Banyak tokoh spiritual dan dukun terkenal dari Jawa Timur yang konon pernah menjalani laku spiritual di tempat ini. Tak jarang, masyarakat sekitar melihat orang asing yang masuk ke hutan dengan membawa perlengkapan ritual dan setelah beberapa hari tidak pernah kembali. Hal ini semakin memperkuat keyakinan bahwa Alas Purwo bukan hanya hutan biasa, tetapi juga pusat kekuatan gaib yang menjadi tujuan bagi mereka yang berani bermain-main dengan dunia mistis. Masyarakat di sekitar Alas Purwo, khususnya yang tinggal di daerah Kalipuro, Tegal Limo, hingga Banyuwangi Selatan, memiliki banyak cerita mengenai pengalaman supranatural di kawasan ini. Sebagian besar percaya bahwa hutan ini dijaga oleh makhluk halus yang tidak bisa dilihat oleh mata manusia biasa, kecuali oleh orang dengan indera keenam. Banyak kisah penduduk lokal yang menyebutkan tentang penampakan aneh. Misalnya, sekelompok orang yang masuk ke hutan untuk mencari kayu bakar, tiba-tiba tersesat padahal mereka sudah sering masuk sebelumnya. Mereka mengaku melihat jalan bercabang yang tak pernah ada sebelumnya, atau mendengar suara gamelan Jawa di tengah hutan yang sunyi. Suara itu seakan berasal dari perjamuan besar, lengkap dengan aroma dupa dan masakan. Namun ketika dicari, semuanya hilang begitu saja. Ada juga cerita tentang rombongan wisatawan yang berkemah di pinggiran Alas Purwo. Saat malam tiba, mereka mendengar suara langkah kaki banyak orang mengelilingi tenda. Padahal, tidak ada siapapun di sana. Beberapa mengaku melihat sosok perempuan berambut panjang berpakaian putih, duduk di bawah pohon besar sambil menatap tajam ke arah mereka. Cerita lain datang dari para nelayan di Pantai Pelengkung dan Triangulasi, yang berdekatan dengan Alas Purwo. Mereka sering melihat cahaya hijau aneh muncul dari arah hutan. Bahkan ada yang mengatakan pernah melihat barisan prajurit dengan baju zirah kuno berjalan menuju laut, lalu menghilang begitu saja. Penduduk sekitar percaya bahwa kejadian-kejadian ini adalah tanda bahwa Alas Purwo dihuni oleh banyak bangsa jin dan makhluk halus. Karenanya, mereka selalu mengingatkan orang luar yang ingin masuk agar menjaga sikap, tidak berkata sompral, dan tidak merusak alam, sebab mereka percaya bahwa hutan ini memiliki penjaga yang akan marah jika terusik. Alas Purwo tidak hanya dikenal dengan hutan lebatnya, tetapi juga dengan keberadaan gua-gua angker yang menjadi tempat meditasi, pertapaan, hingga ritual spiritual sejak zaman dahulu. Gua-gua ini dipercaya sebagai pintu masuk menuju dunia gaib
dan menjadi tempat tinggal para makhluk halus. Salah satu gua paling terkenal adalah Gua Istana. Konon, gua ini menjadi lokasi favorit bagi mereka yang mencari pesugihan atau kesaktian. Banyak yang percaya bahwa roh-roh halus dan makhluk gaib bersemayam di sana, siap memberikan hadiah berupa kekayaan atau kekuatan dengan syarat tertentu. Tidak sedikit yang mengatakan bahwa di dalam gua, mereka mendengar suara-suara gaib, bahkan melihat penampakan makhluk hitam besar yang menjaga pintu masuk ke dunia gaib. Ada juga Gua Putri, yang menurut cerita menjadi tempat munculnya sosok wanita cantik berbalut kebaya putih. Namun, warga percaya bahwa sosok itu hanyalah jelmaan makhluk halus untuk menggoda dan menyesatkan orang yang masuk ke dalamnya. Banyak kisah tentang orang yang masuk ke Gua Putri, namun tidak pernah kembali. Sementara itu, Gua Mayangkoro sering digunakan sebagai tempat bertapa. Konon, tokoh-tokoh sakti zaman dahulu pernah bermeditasi di sini untuk mendapatkan wahyu atau kesaktian. Namun, aura mistis gua ini begitu kuat. Banyak yang mengaku merasa dipantau ketika berada di dalamnya. Bahkan, ada yang tiba-tiba kerasukan saat mencoba berdiam di sana. Selain itu, ada pula Gua Padepokan yang dipercaya sebagai tempat berkumpulnya makhluk halus dari berbagai penjuru. Para peziarah sering datang membawa sesajen, berharap mendapatkan berkah atau pertolongan. Namun, penduduk lokal selalu mengingatkan agar tidak sembarangan masuk gua-gua ini tanpa persiapan batin, karena dipercaya dapat berakibat buruk. Gua-gua di Alas Purwo menjadi magnet bagi para spiritualis, tetapi sekaligus sumber kekuatan. Keangkerannya membuat banyak orang percaya bahwa gua-gua tersebut adalah gerbang menuju dunia lain, di mana batas antara manusia dan makhluk gaib menjadi sangat tipis. Selain keindahan alamnya yang memikat, Alas Purwo juga dikenal sebagai tempat penuh misteri karena banyaknya ritual dan praktik pesugihan yang dilakukan di sana. Tidak sedikit orang dari berbagai daerah datang ke hutan ini dengan niat mencari jalan pintas menuju kekayaan, kekuasaan, atau kesaktian. Ritual pesugihan di Alas Purwo biasanya dilakukan pada malam-malam tertentu, terutama saat bulan purnama atau menjelang malam 1 Suro. Mereka yang datang biasanya membawa sesajen berupa bunga 7 rupa, dupa, makanan, minuman, hingga hewan tertentu yang dikorbankan. Sesajen ini diletakkan di titik-titik yang dianggap angker, seperti gua-gua, tepi pantai, atau pohon besar. Cerita warga menyebutkan bahwa sosok makhluk halus penghuni Alas Purwo bisa menawarkan perjanjian. Orang yang melakukan ritual akan diberi kekayaan berlimpah, usaha yang sukses, atau bahkan kesaktian luar biasa. Namun semua itu datang dengan syarat. Ada tumbal yang harus diberikan, entah berupa hewan, harta, atau bahkan nyawa manusia. Banyak kisah seram beredar tentang orang-orang yang sukses secara tiba-tiba setelah bersemedi di Alas Purwo. Namun kemudian, hidup mereka berakhir tragis. Keluarganya hancur, atau mereka sendiri mati mengenaskan. Selain pesugihan, ada juga ritual spiritual yang dianggap lebih bersih, seperti pertapaan untuk mencari ketenangan batin atau mendekatkan diri dengan alam. Beberapa tokoh spiritual atau dukun dari berbagai daerah percaya bahwa energi Alas Purwo begitu kuat, sehingga meditasi di sana bisa membuka mata batin. Namun, masyarakat sekitar selalu memperingatkan agar tidak sembarangan melakukan ritual di Alas Purwo. Energi mistis yang besar dipercaya bisa memakan orang yang hatinya tidak kuat. Banyak cerita tentang mereka yang datang untuk ritual, tapi justru hilang tanpa jejak atau pulang dalam keadaan tidak waras. Hingga kini, pesugihan Alas Purwo masih menjadi misteri yang menarik perhatian banyak orang. Apakah benar kekayaan instan bisa didapatkan dengan bantuan makhluk gaib? Ataukah semua itu hanyalah mitos untuk menakut-nakuti? Yang jelas, reputasi Alas Purwo sebagai pusat ritual gaib sudah melekat kuat dan tidak bisa dilepaskan dari identitas mistisnya. Hingga hari ini, Alas Purwo tetap menjadi salah satu misteri terbesar di Nusantara. Meski zaman sudah modern, teknologi semakin canggih, dan informasi bisa diakses dengan mudah, kisah-kisah gaib di hutan ini tidak pernah benar-benar hilang.
Justru, semakin banyak orang yang penasaran dan ingin membuktikan kebenaran cerita-cerita tersebut. Pemerintah sebenarnya telah menetapkan kawasan Alas Purwo sebagai Taman Nasional Alas Purwo yang kaya akan flora dan fauna. Tempat ini bahkan dikenal sebagai salah satu lokasi wisata alam terbaik di Jawa Timur, dengan pantai indah seperti Pantai Plengkung yang mendunia karena ombaknya. Namun, bagi sebagian masyarakat, bayangan mistis Alas Purwo selalu lebih menonjol dibanding keindahan alamnya. Banyak peneliti, jurnalis, hingga tim pemburu misteri pernah datang untuk menyelidiki fenomena gaib di Alas Purwo. Ada yang berhasil merekam suara-suara aneh, melihat penampakan, bahkan mengalami kesurupan. Namun, ada juga yang pulang tanpa hasil, seakan-akan energi mistis itu hanya menyapa orang-orang tertentu. Di sisi lain, generasi muda yang tumbuh dengan internet dan budaya pop melihat Alas Purwo sebagai bagian dari warisan budaya dan mitologi yang patut dijaga. Cerita-cerita mistis dianggap sebagai cermin kepercayaan lokal, tradisi lisan yang diwariskan turun-temurun, dan menjadi daya tarik unik dari Nusantara. Bahkan, beberapa komunitas spiritual memandang Alas Purwo sebagai tempat sakral yang menyimpan energi positif, bukan hanya sekedar sarang makhluk halus menakutkan. Namun, meskipun banyak yang mencoba melogikakan misteri Alas Purwo, tetap saja ada hal-hal yang tidak bisa dijelaskan dengan akal sehat. Hilangnya orang-orang yang masuk tanpa izin, kisah suara-suara gaib, hingga ritual pesugihan yang masih dilakukan, membuat hutan ini selalu diselimuti aura misteri. Alas Purwo menjadi semacam simbol dualitas. Di satu sisi, ia adalah keindahan alam yang mempesona. Di sisi lain, ia adalah dunia gaib yang penuh rahasia. Misteri ini terus hidup, dibicarakan dari mulut ke mulut, dari cerita rakyat hingga media sosial. Dan mungkin itulah kekuatan sejati Alas Purwo. Bukan hanya sekedar hutan biasa, tetapi sebuah tempat yang menghubungkan manusia dengan dunia yang tidak terlihat. Entah kita percaya atau tidak, legenda Alas Purwo akan selalu menjadi bagian dari cerita horor paling ikonik di Indonesia.